Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Istiadah siap doaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. How are you today? Alhamdulillah, spirit coloring my life. Allahu Akbar, yes. And you, Miss? I'm fine. Oke, ada yang nggak masuk hari ini teh? Audrey, kenapa? Sakit. Ya, semoga Audrey lekas sembuh ya. Amin. Oke, walaupun udah siang tapi tetap semangat kan? Ya. Yang di sini sehat kan? Alhamdulillah. Sebelum memulai pembelajaran kita ice breaking dulu ya. Oke, kalian tahu nggak games bos berkata? Nah, bedanya ini sekarang Miss yang berkata. Jadi aturannya kalau ibu bilang Miss berkata, kalian lakuin apa yang disuruh ya. Tapi kalau nggak ada kata Miss berkata, Miss Dewi berkata, berarti jangan lakuin. Dan kalau salah, berarti dia gugur ya, nggak ikut permainan. Oke, kita mulai ya. Miss Dewi berkata, berdiri. Miss Dewi berkata, tepuk tangan. Miss Dewi berkata, colek hidung temennya. Colek, ayo colek. Berarti kalau nggak colek kayak gini. Oke. Miss Dewi berkata, duduk. Miss Dewi berkata, lepasin dari hidung temennya. Miss berkata, ambil coki-coki. Miss. Bukan Miss Dewi. Miss Dewi berkata, peluk temennya. Miss Dewi berkata, ambil coki-cokinya. Oke, gimana, seru? Sebelum kita memulai pembelajaran, kalian pretest dulu ya. Udah bawa HP-nya? Sudah. Ibu udah kirim link. Satu, go. Fatimah. Kirana. Oh, yang ke satu justru belum. Siapa yang pertama? Intan. Alhamdulillah ya, kita udah dapat menangnya. Alhamdulillah semuanya bisa ya mengerjakan pretest yang tadi sudah kalian lakukan. Jadi udah tahu lah ya apa yang kita akan pelajari. Ragam hias. Nah, sebelum ke pembelajaran, Ibu mau memaparkan apa sih manfaat kita mempelajari ragam hias. Tapi Ibu tanya dulu siapa yang mau memaparkan apa sih manfaatnya mempelajari ragam hias. Tujuannya biar kita bisa lebih tahu mendalam tentang ragam hias di sekeliling kita maupun di Indonesia. Oh ya, mana ya? Aplaus buat Tafna. Ini buat Tafna ya. Alhamdulillah tadi kan kelompok ini nggak dapat, sekarang dapat ya. Alhamdulillah kita langsung aja ke materi. Jadi materinya tentang ragam hias. Tadi benar apa itu ragam hias? Ibu akan jelaskan di materinya. Oke, sebelumnya disiapkan ya bukunya sama alat tulisnya. Jadi silakan catat hal-hal yang penting. Jadi hari ini kita akan mempelajari mendesain ragam hias. Tapi sebelumnya
Ibu mau memaparkan apa sih tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran hari ini dapat menjelaskan pola organis dan geometris dengan benar, dapat mengenali pola organis dan geometris dengan baik, dan dapat mengembangkan gagasan visual dari pola organis melalui teknik menggambar atau mendesain dengan baik ya. Sebelum ke apa itu ragam hias, kita ulik dulu nih, apa sih definisi mendesain? Nah, kalau waktu itu menggambar apa teh? Masih ingat pengertiannya? Membuat desain atau membuat rancangan pola. Oh iya, benar. Nah, kalau sekarang lebih ke mendesain. Apa sih bedanya ya? Sama aja, tapi di sini lebih kegiatan membuat desain atau membuat rancangan pola. Jadi kalau menggambar yang waktu itu, nah sekarang lebih ke mendesain. Seseorang yang mengerjakan desain itu disebut desainer ya. Oke, next ke apa sih itu ragam hias. Nah, sebelum Ibu jelasin nih apa sih ragam hias, ada yang mau menebak dulu apa sih ragam hias? Kan tadi ada yang bilang, oh ya baju Ibu ragam hias, batik gitu ya. Terus tadi karpet, terus hordeng juga ya ragam hias. Jadi apa sih ragam hias? Ada yang mau nebak? Ya, Felisa. Bentuk pola yang diulang-ulang dalam suatu karya seni. Wah, pinter ya, Felisa udah tahu. Langsung ingat karena tadi ada di pretest juga. Jadi bentuk dasar hiasan yang biasanya akan menjadi pola yang diulang-ulang. Kayak ngelihat baju Ibu diulang-ulang nggak ini? Iya. Bener ya, tadi definisi ragam hias itu bentuk dasar hiasan yang biasanya akan menjadi pola yang diulang-ulang. Itu seperti unsur rupa yang pernah dipelajari. Unsur rupa apa yang diulang-ulang? Repetisi. Ya, repetisi. Kita lanjut ke materi berikutnya. Jadi ragam hias itu biasa disebut dengan ornamen ya. Nah, langkah awal menggambar ragam hias ini disebut dengan stilasi. Apa sih stilasi? Stilasi itu penggayaan. Jadi kayak gambar yang di sini, yang tadinya polos, terus dia jadi ada hiasannya ya di dalamnya. Dan ini biasanya untuk jadi hiasan gitu ya. Jadi untuk mempertimbangkan keindahannya gitu. Kita next ya ke langkah-langkah menggambar stilasi. Nah, ini biasanya kita tentukan dulu objek yang akan dijadikan stilasi, baru penggambaran bangunan luar, baru sempurnakan stilasi di bagian dalamnya, di bagian daunnya, lalu diberikan isen. Apa sih isen? Nah, isen-isen itu pengisi latar dalam pola batik. Jadi biasanya itu ada gaya atau pola, misalnya bisa garis, bisa ukel-ukel. Nah, yang terus baru finishing. Finishing itu maksudnya ditebali atau diwarnai ya. Pola organis, apa sih pola organis? Nah, di sini jadi ragam hias itu terbagi dua ya, pola organis dan geometris. Kalau organis ini next elemennya menggunakan elemen atau organ hayati, baik yang berasal dari tanaman, binatang maupun manusia. Ini ya bagannya nih ya. Nih bagannya seperti ini ya. Jadi ada ragam hias flora. Apa flora? Tumbuhan. Ya, kalau ragam hias fauna, Binatang. kalau ragam hias figuratif, Manusia. ya itu ya. Jadi ke manusia. Itu mungkin kalau flora fauna kalian udah menggambar flora faunanya aja, tapi sekarang digayakan atau distilasi atau dibuat ragam hias. Next ya, ke ragam hias flora. Nah, ragam hias flora pas lihat di sini, ini apa gambarnya? Bunga. Ya, bunga dan daun. Jadi biasanya ragam hias flora ini bisa kita temukan di mana? Di batik, di apa lagi? Di tadi kan ada yang bilang apa? Sarung. Kalau sarung tuh di apa tekniknya? Di tenun. Nih, jadi ada di batik, ada di ukiran, ada mungkin yang di kayu ya, yang masih punya apa? Kalau di kayu contohnya apa? Ukiran apa? Benda apa yang biasanya diukir? Ya kursi. Terus apa lagi? Meja. Terus kayak kaca tapi pinggirannya gitu ya. Oke, terus kita ke ragam hias fauna. Nah, ini gambar apa? Gajah. Ya, gajah.
Yang sini rusa, ya benar. Biasanya kalau di batik yang terkenalnya itu apa binatangnya yang kalian suka lihat? Iya, burung. Terus kupu-kupu. Terus capung, ya benar. Next ya, ke ragam hias figuratif. Nah ini apa, gambar apa? Ondel-ondel. Jadi kalau figuratif objeknya apa? Manusia. Betul, manusia. Next kita ke ragam hias geometris. Sesuai penamaannya geometris, berarti contohnya apa? Apa? Contohnya apa? Kayak bentuknya tuh. Oh ya, nggak apa-apa. Jadi apa? Tadi kan kalau flora itu tumbuhan. Kalau fauna hewan. Kalau geometris berupa pola-pola yang berkaitan geometris, yaitu biasanya Kotak. ya kayak kotak, segitiga, persegi panjang, itu namanya Geometri. bangun datar. Ya maksudnya geometris itu termasuk ya itu adalah bangun datar yang kalian sebutkan itu. Tadi yang sebutkan kalian kotak, lingkaran itu geometris itu kan yang kalian sebutkan itu bangun datar. Jadi ketularan. Oke, nah ini contohnya ya. Geometris itu jadi lebih simpel ya, lebih simpel kayak ini batik tumpal ya. Nah, ini jadi biasanya cuman kayak berupa kotak, lingkaran gitu ya. Garis-garis pokoknya atau bangun datar. Next kita ke pola atau komposisi ragam hias. Jadi kalau kita ngelihat ragam hias tuh ada polanya ada susunan polanya, susunan pola. Jadi pola ragam hias itu susunan pola dengan aturan tertentu dalam bentuk dan komposisi tertentu. Nah kita bahas satu-satu ya. Simetris. Nah udah pernah kan belajar komposisi simetris? Simetris itu apa? Kanan dan kiri sama. Oke. Nah di sini lihat kan sama kan semuanya gitu ya. Kalau dilihat tuh bener-bener ya sama aja gitu, nggak ada yang beda gitu antara kanan dan kiri, sama aja. Nah kalau berbeda dengan asimetris berarti bidang kanan kirinya Beda tapi seimbang. iya. Di sini kan apa ini burung ya. Tapi di sini beda-beda bentuknya, tapi kelihatan seimbang. Ini menyudut. Nah, menyudut biasanya ada di tepian gitu ya. Kayak apa contohnya? Yang suka ada di figura, bener. Ya apa lagi? Kaca. Iya, bisa di kaca. Next ya. Nah, ini pola ragam hias yang beraturan, ada yang tidak beraturan. Maksudnya beraturan jadi kayak geometris itu semuanya sama gitu ya. Ini bisa dibilang juga kayak simetris ya, semuanya sama. Kalau tidak beraturan kayak gini, jadi kalau dilihat tuh berbeda-beda ya. Kayak yang baju ibu beraturan atau tidak beraturan? Ya tidak beraturan ya, karena nggak ada apa ya, nggak ada kesamaan ya. Oke, ini contoh menggambar ragam hias flora. Ini contoh menggambar ragam hias fauna. Ini yang ibu bilang stilasi tadi di awal. Jadi contohnya kalau fauna kayak gini ya. Jadi polos dulu burungnya, terus dihias. Tapi bukan tato ya itu. Bukan burungnya jadi ditato ya. Oke, terus ini menggambar ragam hias geometri. Nah, jadi hari ini kita proyek ya, tugasnya pembelajarannya proyek. Jadi secara berkelompok ya, kalian udah berkelompok kan ya? Ya, jadi ibu nggak perlu membagi kelompok lagi. Jadi pertama-tama nanti ibu mengamati bentuk, lalu membuat sketsa yang diamati, menciptakan komposisi dari hasil sketsa, baru mendesain. Nah ini kenapa ada laptop, karena nanti ketika setelah ini pertemuan kedua pakai laptop ya. Nah oke, jadi sekarang ibu mau bagiin LKPD-nya. Ya, ini bukan. Oke Teh, kalian kan sudah dibagikan LKPD-nya. Ibu mau menjelaskan bagaimana cara
mengisi LKPD-nya. Jadi di sini kan ada gambarnya ya, ada gambarnya. Kalian silahkan temukan objek di sekitar kelas atau di gambar ini. Nah nanti, nah di sini lihat di tabel ya, gambarnya di tabel ini. Di sini kan di tabel udah dilihatkan ya, udah ada contohnya. Ini dari bentuk dasar daun, lalu distilasi. Nah sesudah itu diklasifikasi. Nah bentuk daun kan termasuk apa? Ragam hiasnya? Iya, flora. Kalau misalnya kan ada yang ikan. Kalau ikan berarti fauna. Oke, fauna. Terus ada pola kayak zigzag kayak gitu? Geometris. Iya, geometris ya. Jadi silahkan. Jadi klasifikasi kalau bisa mah ada ya. Floranya ada, faunanya ada, geometrisnya ada. Kalau figuratif kayaknya jarang ya. Jadi nggak apa-apa. Nih contohnya kayak tadi ya yang di slide ini ya. Oke, dan kalian bisa lihat isen-isennya di sini. Ini contoh isen-isennya. Atau sesuai imajinasi kalian juga boleh ya. Atau Bu boleh nggak searching? Boleh, silakan searching. Jadi silakan bekerja sama kelompoknya menggambar objek. Bagi-bagi ya, kan ada 6 kotak ya. Jadi satu orang satu gambar teh ya. Satu orang satu gambar. Dan yang ini dijawab ya teh. Dijawab 2 pertanyaan yang nomor 4 ini dijawabnya saat mengamati dan memilih organis dan geometris. Dan kalau yang pertanyaan nomor 5 ini diisi saat menggambar pola organis dan geometris. Jadi saat mengamatinya apa nih gitu. Ini pas saat menemukan objeknya. Kalau nomor 5 saat menggambar polanya. Oke teh, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ya silakan teh. Ini untuk kayak polanya harus sama kayak gini tuh, kayak spesifik ini pakai ini sama gitu untuk polanya, atau bisa beda gitu? Oh, jadi boleh teh. Jadi ini mah kan cuma contoh ya. Jadi boleh polanya yang lain gitu. Mau polanya misalnya kan tadi ada apa aja pola ragam hias tuh? Ada simetris kan? Asimetris, ada beraturan, ada tidak beraturan. Jadi silakan mengacu pada yang tadi yang Ibu udah terangin ya, pola ragam hiasnya apa ini mah. Kalau ini termasuk simetris karena ini sama kan, bercermin gitu ya. Ini sama dengan ini sama dengan ini. Berarti ini sebenarnya lebih ke simetris. Jadi contoh aja. Tapi kalau mau Bu, aku mau nggak beraturan kelompok ini mah nggak apa-apa. Oke teh. Jadi tadi setelah kalian menemukan objek dan membuat pola ragam hias ya, membuat ragam hias, membuat motif. Nah, kalian setelah itu membuat pola ragam hiasnya yang seperti yang di lembar ini ya teh. Lembar terakhir ya, kan ada gambar. Ini buat apa Bu? Nah ini, jadi kalau kalian sudah menemukan objek masing-masing, objek yang kalian temukan itu, yang kalian buat pola ragam hias itu dituangkan ke dalam kertas ya. Jadi jadi menjadi pola ragam hias satu kesatuan. Menjadi pola ragam hias satu kesatuan yang utuh ya teh. Di sini. Jadi seperti ini. Tapi di sini kalau misalnya Bu yang menarik hanya 3, misalnya dari yang 6, mangga misalnya Bu boleh nggak 3, tapi berarti orang yang lain gambarin motif yang sama, boleh ya. Jadi ini, jadi maksudnya nomor 1 itu berarti misalnya Kirana, nomor 2 siapa gitu ya, nomor 3 siapa, nomor 4 siapa, nomor 5 siapa, nomor 6 siapa. Jadi semuanya kebagian menggambar. Nanti jadi setelahnya dipresentasikan. Kalau mau di setengahin nggak apa-apa teh, kalau misalnya yakin selesai, tapi setengah gitu Bu. Nah jadi kalian ambil aja yang ini, kan ini banyak ya segini. Kalian ambil aja si daunnya aja, yang daun ininya aja teh. Apa teh? Ibu, sini tisu. Ya. Teko, tadi ada ya teko. Ada teko atau bukan teko, cangkir. Boleh lihat juga kan? Boleh, kan tadi Ibu bilang boleh searching.
Oke, kita next ke tutorial mendesain ragam hias digital. Udah ditonton belum Ibu juga kan ngasih video pengenalan tools CorelDRAW. Jadi kalau buat ngopi Ctrl C, kalau buat pastenya Ctrl V, atau bisa klik kanan copy, klik kanan paste. Tuh. Kecepatan nggak teh? Nggak. Ibu mau jelasin juga LKPD-nya ya. Jadi di sini mungkin kan bukan laptopnya cuma satu, terus ngapain dong yang nggak ini gitu ya, yang nggak ngerjainnya. Nah, silahkan kerjakan LKPD-nya ya teh. Dan di sini ini nanti kita buatnya yang ini bakal jadi kayak gini. Ini ada, maksudnya ada dua ini. Terus yang lainnya pada bawa buku gambar atau kertas teh? Bawa nggak? Atau enggak bawa yang kemarin Ibu tugasin pola ragam hias pertemuan pertama? Ya, itu pakai yang itu aja lagi, tinggal diganti. Jadi nanti motif utamanya ini ya teh ya. Pekan lalu kan Ibu udah suruh kalian memilih satu atau dua ragam hias geometris, sudah dipilih? Ya, pastikan yang gampang karena ini bakal dikedigitalin. Jadi nanti ada berbagai pola ya. Pola yang kayak kemarin, kayak gini. Terus ada pola yang gini nanti. Dan ada pola yang seperti ini. Ya, nanti Ibu kasih filenya ya, kasih file CorelDRAW-nya biar memudahkan kalian ya. Kayak gini ya. Itu polanya. Jadi silakan sisanya yang nggak ngerjain di CorelDRAW itu ngerjain pola ragam hiasnya. Ambil milih sambil digambar gantian ya. Oke? Nah, untuk yang CorelDRAW itu gambarnya belakang. Iya, ini. Nanti hasil jadinya seperti ini. Nah, ini video tutorialnya. Ibu juga udah kasih ya tadi, kasih videonya. Yo, terus di blok ya. Di blok baru intersect yang di namanya intersect. Baru nanti bakal terpisah gitu. Jadi 4. Ntar Ibu mau lihat yang lain. Yang lainnya kerjain polanya ya. Nah, kira-kira mau yang mana? Yang gampang aja, berarti inilah ya misalnya. Apa? Dari sini. Iya, kan? Nah, akhirnya kayak gini. Misalnya ada yang kalian mau, biar simple, nggak pakai yang ini, atau mau dirubah boleh ya. Apa? Cara apa? Layarnya ke belakang. Oh, layerin. Nah, ini pakai order. Terus to back up, to back one. Nah, tapi ini kan masih ya. To back one lagi. Order back one lagi. Lanjut. Ya, lagi. Nah, nah.
Oke Teh, gimana nih? Udah ada yang selesai desainnya? Udah nih. Oh ya, berarti kelompok 3 siap ya buat presentasi ya. Silahkan maju ke depan. Berarti bawa laptopnya. Di sini, sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan LKPD tentang ragam hias. Sebelum itu kami akan memperkenalkan diri dulu. Nama saya Naifa Afna. Nama saya Nakila Radit. Nama saya Naula. Nama saya Keisha Wia Permana. Nama saya Nasrodila. Dan nama saya Kirana. Pertanyaan pertama, ada pola ragam hias yang digunakan. Pola ragam hias yang digunakan adalah pola ragam hias simetris. Terinspirasi dari manakah ragam hias yang dibuat? Dari dinding dan pot. Bagian dinding yang atas dan bagian pot yang di bawahnya. Oke, ya. Mengapa memilih ragam hias atau pola ragam hias ini, dan apa hal yang menarik dari ragam hias ini? Mudah dan enak untuk dilihat, serta simpel dibuatnya. Mengapa kita pilih warna ini? Karena kombinasi warna ungu, pink, krem itu tergabung dengan harmonis. Dan juga enak dilihat dan kelihatan kayak kalem, soft, dan lain-lain. Ya. Terima kasih. Sekian dari kamu. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan boleh ke tempat duduknya masing-masing. Oke, alhamdulillah tadi Ibu mengapresiasi ya. Bagus, good job buat kelompok 3 ya, udah mempresentasikan, udah selesai motifnya. Gimana kelompok lain, bagus? Bagus. Semoga insya Allah yang lain juga bagus, tapi belum selesai ya. Jadi ditunggu tugasnya. Di sini komposisinya udah bagus, warnanya juga udah bagus, benar harmonis. Jadi nggak bertabrakan. Jadi udah bagus ya komposisi warnanya, kreativitasnya udah bagus. Nah, alhamdulillah kita udah di penghujung materi hari ini. Kita simpulkan bersama-sama ya yang udah kita pelajari hari ini. Sebelum kita simpulkan, ada yang mau menyimpulkan? Kelompok sini? Apa? Iya, bagus. Iya benar ya. Jadi selain mengetahui ragam hias digital, juga dapat meningkatkan kemampuan yang tadinya mungkin kalian nggak bisa ya. Berarti udah memahami ya materi hari ini. Tapi ada satu lagi ya, post test. Ibu udah kirim ke WA group. Silakan cek HP-nya, buka HP-nya. Oke, gimana? Udah selesai? Udah. Ya, alhamdulillah udah selesai. Ibu cek, alhamdulillah. Semuanya udah paham ya materi hari ini. Ibu mau mengumumkan untuk pekan depan yang belum, berarti 3 kelompok lagi ya yang belum selesai, itu berarti harus presentasi. Dan kelompok 3 nggak usah presentasi. Dan ya udah ya, dikumpulkannya ke link Google Drive yang udah Ibu kirim ya ke WA group. Oke, terima kasih. Silakan KM disiapkan. Istidadat siap. Doaan Alhamdulillahirabbil alamin. Salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.